Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas integrasi numerik. Ya. Dalam hal ini kita akan mempelajari implementasi metode Simpson 3/8 dengan menggunakan MATLAB. Oke, mari kita simak materinya berikut ini. Nah, pada video sebelumnya, kita pernah membahas mengenai penurunan metode Simpson 3/8 dan ini merupakan skema numerik untuk metode Simpson 3/8. Ini sebetulnya hampir mirip dengan metode Simpson sepertiga ya. Waktu itu pernah dibuat juga videonya mengenai MATLAB-nya di video sebelumnya di situ. Nah, sekarang di sini metode Simpson 3/8 bedanya dengan yang sepertiga itu di bagian ini, di bagian summation-nya atau penjumlahan suku kedua dan ketiga ini ya. Nah, bagian ini sekarang di bagian ini tuh dikalikan 3 ya. Untuk summation ini kita kalikan dengan 3, tapi I-nya itu dia berjalan dari 1 dan seterusnya sampai N-1, tapi I-nya bukan kelipatan 3. Jadi ingat di sini kalau yang dikalikan 3 itu bukan kelipatan 3. Ya. Sedangkan kalau kelipatan 3, nah di sini kalau kelipatannya kelipatan 3, maka dia dikalikan dengan 2. Jadi fungsinya itu dikalikan dengan 2, nilai fungsinya kalikan 2, kalau bukan kelipatan 3, nilai fungsinya kita kalikan dengan 3. Nah, lalu penjumlahan ini ya kita kalikan dengan 3H/8. Nah, inilah di sini ada suku 3/8-nya, makanya ini di sini disebut sebagai metode Simpson 3/8 karena memuat perkalian dengan 3/8 di sini. Oke. Nah, bagaimana tekniknya nanti pada saat kita membuat skema numeriknya ya, atau membuat program MATLAB-nya? Di bagian ini kita manfaatkan seperti yang sebelumnya ya, untuk metode Simpson sepertiga kita memanfaatkan modulo. Di sini pun kita memanfaatkan operasi modulo ya. Jadi nanti ketika tidak habis dibagi 3 ya, tidak habis dibagi 3 itu perkalian dengan 3 ya. Jadi kalau summation-nya nanti di dalam looping itu kita menggunakan kondisi ya. Kondisi ketika dia tidak merupakan kelipatan 3 dan kondisi yang merupakan kelipatan 3 di sini ya. Kelipatan 3 itu artinya habis dibagi dengan 3. Jadi modulonya sama dengan 0 nanti. Oke, nah kita lihat soal yang sama dengan dengan contoh-contoh sebelumnya. Di sini kita mau menentukan nilai aproksimasi integral untuk fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat dari x-nya sama dengan 0 sampai x-nya sama dengan 2 ya, dengan menggunakan metode Simpson 3/8. Oke. Pertama di sini kita harus ya menghitung dulu. Waktu itu juga pernah dihitung ya. Ini hasilnya adalah hasil analitiknya adalah 8 kalau kita integralkan. Ini kita ulang aja di sini 0 sampai 2. Ini untuk 3x kuadrat diintegralkan terhadap x. Ini hasilnya berapa? Kita lihat di sini adalah x pangkat 3 yang dievaluasi di x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Artinya ini adalah 2 pangkat 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 8. Oke, ini hasil analitiknya 8 dan kita akan coba untuk membuat program MATLAB-nya ya. Kapan dia menghasilkan hasil integralnya 8 dengan menggunakan skema numerik Simpson 3/8 ini. Oke, kita kembali ke skemanya ini ya. Untuk membuat programnya kita menggunakan MATLAB. Ini dibuka aja MATLAB-nya. Nah, kita mulai dari sini seperti biasa. Kita akan mulai dari clear all untuk membersihkan semua variabel yang aktif, kemudian close all untuk membersihkan atau untuk menutup Windows yang sedang aktif ya. Kemudian CLC untuk membersihkan screen dari common Windows. Ya.
kita kasih ini ya, apa namanya, judul di sini misalkan untuk nilai parameter seperti biasa. Kemudian kita buat untuk apa lagi skema numeriknya, langsung ke skema numerik daripada Simpson, Simpson 3/8. Oke, kalau kita lihat di sini skema numeriknya berarti ini 3/8 ya, 3/8 kali H, jadinya kita bisa buat di sini katakanlah kita simpan di variabel I aja. I jadinya berapa? Ini 3/8, 3 kali H ya, berarti H-nya di atas dikali H dibagi dengan 8. Ya, ini semua kita kalikan dengan apa tadi, FA yang awal ya, FA. Kemudian ditambah dengan sigma. Nah, ini sigmanya nanti dibuat terpisah dikali dengan ditambah dengan FB ya. Nah, jadinya ini kan, ini FA, F0 itu berarti FA. Ini kita buat sigma, nanti kita buat terpisah dalam program terpisah looping ya, karena ada condition juga di situ, ada pengkondisian. Kemudian di sini Fn, Fn-nya adalah Fb di sini. Di Fn itu adalah Fb. Oke. Nah, ini udah skemanya, skema numerik Simpson-nya seperti ini. Tinggal kita lengkapi dengan apa namanya, summation-nya atau sigmanya. Sigmanya itu mulai dari apa? Mulai dari 1 sampai n-1. Jadi dari I-nya sama dengan 1 sampai ke n-1. Ini apa yang dilakukan? X-nya bertambah. Step size-nya di sini kita notasikan dengan H. Step size-nya. Kemudian di sini kita pakai ini modulo ya. Jadi yang lebih mudah mungkin yang ini ya. Ini kalau kelipatan 3 kita kalikan 2. Kemudian kalau bukan kelipatan 3 berarti else itu kita kalikan 3. Gitu aja, itu lebih mudah ya. Jadi ini kalau kita buat conditionnya, ini jika modulo I-nya itu kelipatan 3, artinya kelipatan 3 itu habis dibagi 3, tidak ada sisanya, ini 0 ya. Maka yang dilakukan oleh looping ini adalah menjumlahkan sigma dengan 2 kali fungsinya. Jadi kita buat yang ini dulu, suku yang kelipatan 3, jadi 2 kali nilai fungsi. Nah, else atau kalau tidak atau kalau bukan kelipatan berapa? Kelipatan 3, maka kita pakai yang ini. Ini tinggal dipakai else aja. Else ini sigmanya itu adalah apa? Sigmanya adalah sigma ditambah dengan 3 kalinya fx. Oke. Ini else, kemudian n if, yang ini untuk n-nya untuk if, kemudian satu lagi n-nya untuk for. Oke, ini udah lengkap ya untuk skema numerik Simpson-nya. Kita bisa baca ini kalau misalkan dia kelipatan 3 ya, maka sigma ini akan update. Sigma ini tentu di awal kita beri dulu ya, sigmanya sama dengan 0. Jadi sigma ini akan update. Yang tadinya 0 di iterasi kedua berarti iterasi atau apa penjumlahan yang I-nya 1 di sini nanti 0 ditambah dengan 2 kalinya ini kalau kelipatan 3. Tapi kan I1 itu dia berarti bukan kelipatan 3 ya. Berarti dia masuk ke sini dulu. Jadi setelah ini pas iterasi kedua X-nya bertambah, sigmanya yang dari sini yang tadi perhitungan dari sini berarti dia akan ngupdate sigma yang ini tuh diupdate nanti. Diupdate karena 2 itu bukan kelipatan 3, maka dia masuknya ke sini lagi ya, ke else-nya. Nah, pas di I-nya 3, sigma yang telah diupdate di sini itu dia karena kelipatan 3 masuk lagi ke sini. Jadi ngupdate di sini. Jadi ngupdate-nya di 2 kalinya ditambah dengan 2 kali nilai fungsinya. Nah, itu ya. Oke, ini udah skemanya udah cocok sepertinya ya, perjalanannya seperti itu. Tinggal kita kasih nilai-nilai parameternya. Ya, nilai-nilai parameter berikut fungsinya berarti kan fungsi yang akan diintegralkannya apa. Di sini
Kita lihat di soal, nah, fx-nya 3x kuadrat dari 0 sampai 2. Berarti A-nya 0, B-nya 2 di sini. Berarti kita tulis di sini A-nya sama dengan 0, kemudian B-nya sama dengan 2. Lalu dari situ kita harus punya H, ya, H-nya itu apa? Nah, ini hanya untuk step size-nya di sini, ya. Step size-nya berarti H-nya itu akan bergantung sekali pada banyaknya partisi, ya. Jadi ini B dikurangi A dibagi dengan N, ya. N-nya itu adalah berarti harus diberi di sebelumnya. N-nya adalah banyaknya partisi. Kita mulai misalkan dari yang berapa? 12 misalkan, ya. Nah, kemudian oke, ini H-nya sama dengan sekian, udah sigmanya sama dengan 0. Terus X ini kan belum ada, ya. X yang ada di sini kan belum ada nilai awalnya. Jadi kita kasih aja di sini misalkan X-nya sama dengan A. Jadi yang awal dulu, jadi A-nya X-nya adalah nilai A ini. Kemudian ditambah dengan H nantinya. H-nya adalah step size dari sini. Oke, sudah? Udah bisa running. Oh iya, belum ya, ini fungsinya belum. Oke, kita bikin function. Functionnya di sini kita kasih nama y aja. Y sama dengan f, namanya f, sorry, namanya ini f, keluarannya di y. Ini dihitung dari mana? Y sama dengan berapa tadi fungsinya? 3x kuadrat yang ini, ya. Fungsinya 3x kuadrat. Jadi ini 3 dikali dengan x kuadrat. Oke, nanti berarti selanjutnya tinggal diganti aja fungsi yang mau diintegralkannya di sini, ya. Fungsinya apa? Dan apa intervalnya dari mana sampai mana di sini. A dan B-nya diganti. Ya. Oke, sekarang tinggal apa? Tampilan, ya. Jadi kita akan menampilkan f, ini apa? Printf, ya. Kita akan menampilkan banyaknya partisi di sini. Banyaknya partisi itu ada berapa? Yaitu diambil dari mana? Dari nilai n, ya. Dari nilai n. Berarti sifatnya integer, ini n, jadi persen %d kita pakainya. Kemudian yang kedua, printf yang kedua itu adalah hasilnya. Hasil integralnya berapa gitu, ya. Ini persen %f. Karena float, ya. Tipe datanya, tipe data double, jadinya kita pakai persen %f. Ini i diambil dari sini, dari i ini, ya. Oke, ini udah bisa muncul hasilnya. Tinggal udah sih sebetulnya ini udah oke, ya. Udah bisa dijalankan sepertinya. Kita coba. Oh, ini belum di save, kita simpan dulu. Metode Simpson ini 1/3 yang sebelumnya. Sekarang berapa ini? 3/8, ya. Metode Simpson 3/8. Oke, save. Kemudian dari situ, oke, kita coba running. Nah, ini udah ada. Sip. Ini banyak partisi 12, hasil integralnya adalah 8. Ya, selesai. Nah, seperti itu, ya. Kalau mau menampilkan nilai-nilai fungsi di setiap partisi, itu kita bisa menggunakan seperti sebelumnya. Kita kasih aja di sini misalkan untuk apa namanya? Tampilan, ya. Jadi untuk tampilan kita kasih fprintf-nya seperti biasa, kita kasih garis. Kemudian dari garis ini jangan lupa harus ada /n, ya, /n untuk garis baru maksudnya. Printf lagi untuk judul, kita kasih judul misalkan apa? Di sini metode Simpson 3/8. Ya, ini tinggal diatur saja mungkin agar sama posisinya. Nah, udah. Nah, ini juga dikasih /n, ya. Agar nantinya ini apa namanya? Berubah. Ini n-nya kecil. Agar apa namanya?
pindah ruas, pindah garis, new line, garis baru. Oke, ini kasih itu garis lagi, kemudian kita berikan kolom apa aja yang akan kita buat. Pertama yang akan kita buat itu adalah kolom daripada I itu adalah banyaknya atau partisi ke berapa gitu ya. Partisi ke berapa, kemudian XI-nya itu nilai X-nya. Kemudian fxi ini adalah nilai fungsinya di X ke I sekian. Oke, nah terus dari sini kita kasih /n untuk garis baru, hati-hati di sini. Kemudian kita bikin lagi karena yang iterasi pertama yang A ini tidak masuk kan, pas A0 itu kan nggak masuk karena di sini pada looping ini udah ditambah dengan dengan H ya. Jadi pas 0 ini nggak masuk sehingga kita harus bikin manual di sini printf yang manualnya itu adalah yang kita ambil dari sini. Yang pertama adalah integer ya untuk jumlah partisi atau partisi ke sekian, kemudian ini float, kemudian yang F ini juga kita ambil float ya. Nah /n, nah ini diambil dari mana ya, ini 1, kemudian ini diambil yang kedua dari X, yang ketiganya dari nilai fungsinya fx ya, fx sip ya. Ini udah. Kemudian ini kita tambahkan ke sini, ke looping ya, ke looping tentu di sini ini loopingnya, dan ini jadi ke I plus 1 ya, I plus 1 karena ini yang ke pertamanya ada di atas di sini, kemudian pas yang kedua, mulai dari yang kedua itu ada di sini ya, mulai dari kedua dan seterusnya. Kemudian jadi pas I plus 1 itu akan ini N-1, jadi pas sampai ke N. Oke, kita beri ini garis lagi, yang ini kita beri lagi garis. Jadi ini dipisah nantinya dengan hasilnya. Oke, coba kita running. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada, ini harusnya dipakai garis lagi ya di bagian ini. Jadi ini partisi ke 1 0 0 ya kan, 3x kuadrat berarti kan 0 0 betul. Kemudian partisi keduanya nilai x-nya segini, nilai fx-nya yang ini. Partisi ketiganya nilai x-nya seperti ini 0,33 dan seterusnya. Ini partisi ke nilai fungsinya. Dan seterusnya ya, ini 0,3 dan seterusnya. Ini jadi banyaknya partisi itu ada 12 ya, ini sampai 12 partisi. Hasil integralnya udah tepat di sini sesuai dengan sesuai dengan nilai atau hasil analitiknya. Nah, jangan-jangan ini enggak 12 pun, ini udah bisa misalkan 6 ya. Coba 6. Ya. Ya betul, ternyata 6 juga itu sudah hasil integralnya udah 8 ya. Jadi ini cukup cepat dibandingkan dengan yang trapesium ya. Kalau trapesium itu di video sebelumnya itu 10 ya, kalau nggak salah 10 itu udah baru nyampe ke nilai analitiknya. Nah, kalau ini 6 pun udah sampai ke analitiknya. Dan dari sini kita bisa katakan bahwa ini metode yang cukup efektif ya untuk menghitung integral. Kalau kita bandingkan dengan yang satu lagi yang kelipatan yang Simpson sepertiga ya, Simpson sepertiga itu dia di 6 juga udah sampai ke sini ya, karena memang derajat errornya sama sebetulnya. Derajat errornya ini sama ya. Oke, ya silakan untuk mencoba ya. Barangkali nanti mau dicoba untuk fungsi-fungsi yang lain, ya silakan. Nah, sementara untuk video kali ini kita cukup ya untuk fungsi 3x kuadrat yang sederhana saja. Nanti kita ketemu lagi di metode berikutnya dan di video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.